Halo, salam jumpa kembali di channel with Elga. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Menteri Pertanian tolak ekspor beras ke Malaysia meskipun telah diizinkan oleh Presiden Prabowo, demi memastikan stok dalam negeri tercukupi. Iklim sedang tidak bersahabat. Kita harus mengantisipasi yang terburuk. Jangan sampai terjadi seperti di Jepang, Malaysia, dan Filipina, ungkapnya. Menteri Pertanian Malaysia pun ingin belajar bertani ke Indonesia dan akan segera mengirimkan tim. DPR Malaysia pun ricuh, harga beras terus melonjak dan DPR lainnya menyarankan harus mencontoh seperti Indonesia. Mari kita simak video selengkapnya. Di saat ini kita surplus, di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan. Sehingga mereka belajar ke Indonesia. Minta belajar, saya katakan kita terbuka, minta belajar tentang benih, tentang water management, tentang sumur dangkal, sumur dalam, irigasi, pompa, air pump, kita kenal. Mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Pak, kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras, itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Ya. Artinya kita bakal dengan segala pertimbangan ya. Sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Yang penting kita dulu cukup dalam negeri. Bapak, kita harus siap kecukupan kita. Bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup bila perlu. Kenapa? Setuju untuk hal ini ya. Tidak bersahabat. Kita harus mengantisipasi terburuk. Jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina. Antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol. Sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan begitulah juga sebaliknya. Tapi kalau kita tengok negara lain, Indonesia boleh tanam 3 kali setahun. Lebih ada variety yang lebih resisten, lebih boleh menghasilkan benih yang baik. Harapan kerajaan ini akan melihat ini secara terperinci, Yang Muhammad. Ya. Baik, terima kasih. Menteri, boleh saya mencelah? Sekarang, di kalangan rakyat di bawah ialah harganya yang melambung tinggi. Apakah itu basic kerajaan atau langkah diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah kenaikan harga yang mendadak? Dulu RM20, hari ini sehingga RM42 10 kg. Yang kedua, apa pandangan Yang Berhormat? Nama kementerian Yang Berhormat adalah Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan. Oleh kerana masalah makanan tak terjamin hari ini, tertukar Kementerian Pertanian dan tak terjamin makanan. Apa pandangan? Terima kasih. Itu adalah efek dari krisis beras ini ya. Nama kementerian beras ini kekal dengan 20 ini, tak masuk tadi kita bercakap. Datang mencelah tak kena. Jangan koyak, Mak. RM26 harga tempatan tak naik. Yang naik tu harga import. Yang pergi beli harga import tu kenapa? Tak ada tempatan. Dia makan beras import, Pak Mat. Tak ada tempatan. Sebab tu rakyat kena beli yang Kamu import. yang berhormat makan beras import, kamu kata mahal. Sebab itu kita kata intervensi daripada farma dan peladang. Macam kita buat ayam dulu. Tak dengar. Datang mencelah begini. Ini balik cerita pada orang kampung. Jangan marah, saya tanya. Bukan marah. Marah, jangan marah. Saya tanya. Yang bangsa saya biasa jadi pembangkang. Tengok macam arau. Dia tanya lembut, dia elok ya. Yang Muhammad. Tak. Yang Muhammad ni layak jadi Menteri Dalam Negeri. Garamnya tu lah kita nak. Menteri ni bagi kat Pudin, ya Yang Muhammad. Tapi pasal beras Yang Muhammad,
sudah jadi cakapan negara. Setuju. Sepatut Presiden Parti. Beras tempatan tu di harganya tetap, tapi tak ada. Nah, kita intervensi itu tadi. ya. Kalau Boleh tidak buat. ada ya Yang pasti cuma tak payah pakai jawab beras ni. Yang import kata dong. kami tidak akan cukup. Ada. Okey. Ada pama, ada peladang, kita buat dulu ayam Sebab dengan bila telur. saya cakap, Dan TikTok sekarang orang tengok saya sekarang tau. dah Yang buka. jawab dia Sekarang dah lah. selesai. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Okey. Kita bukan dulu saja, kita buat kejam ni, tapi mari penjelasan. Ini layak jadi Menteri Dalam Negeri. Baiklah, Arau duduklah Arau. Arau. Duduk. Itu Pengusaha beras. masa dah habis. Yang Dan Berhormat. saya juga tertarik dengan di Bacok, tentu tempat. Bacok ni penyamun tempat dia. apa? Senat langkau ni. Kau tu penyangak. Keluaran. Duduk. One order. Dia kata saya penyangak. Duduk. 36. Yang Berhormat. Saya nak buat pengulungan. Sebentar Menteri. Okey, jadi mengatakan Sebentar, penyamun Menteri. dengan penyawak boleh pakai hari paling. Sebentar Menteri, sebentar ahli-ahli yang berhormat. Yang berhormat Ulu Langat nak mencelah tu ada adabnya. Dan yang berhormat, sila tarik balik ya. Speaker minta Arau tarik balik juga. Speaker pun kena fair lah. Yang berhormat, kena adil lah. Yang berhormat, saya bagi arahan dan putuskan. Ya. Okey, saya minta maaf saya tarik balik. Tapi saya minta Arau pun tarik Jangan. balik sebab dia sebut penyamun. Yang berhormat, Sebab dia sebut penyamun. Peraturan Saya minta dia duduk je. Yang berhormat, yang berhormat Ricuh dengar ya. arahan saya dulu. Ya, saya buat keputusan percakapan itu unparliamentary, tolong tarik balik. Dan sebentar, bagi saya bercakap dulu. Kalau nak bercakap macam ni tak habis. Ya. Selepas itu, apa yang berhormat fikir tidak ketahuan atau tidak menyenangkan hati, bawa dalam peraturan berapa dan bangun dan bercakap. Saya boleh buat keputusan. Janganlah mencelah-celah tak tentu hala, orang susah untuk buat keputusan. Sebentar Menteri, ya, bagi saya selesaikan. Faham? Faham, Tarik balik. Speaker? Saya tarik balik. Tapi saya minta Arau pun tarik balik. Okey, apa benda yang tarik balik tu? Dia sebut penyamun. Sebentar, peraturan berapa? 36.6. Tak apa kalau tak tahu kawan-kawan bantu. Baik. Kan tak ada masalah. Dia nak marah, dia nak gelak kenapa? Ada. Arau. Duduk yang berhormat. Yang berhormat. Duduk. Yang berhormat. Yang berhormat Arau. Saya telah mendengar apa yang dinyatakan oleh Ulu Langat. Perkataan penyamun tu tarik balik. Saya bila dia cakap dengan menteri, orang ganggu saya. Yang berhormat. Penyamun yang buat kerja tu. Isunya- Tapi kalau dia mengguris hati dia, saya minta maaf lah. Saya tak bagi orang. Yang berhormat. hati, ya. Yang berhormat. Isunya sekarang penyamun. Tarik balik. Tapi penyamun ni bukan maksudnya siapa-siapa saja yang ganggu saya, penyamun. Baik. Jadi sekarang ni, kalau penyamun tu salah, saya tarik balik lah. Baik. Tapi memang penyamun pun. Baik. Baik. Okey, Yang Berhormat Menteri. Dan saya nak buat pengulungan. 1 minit gulung dan Dan tambahkan. saya Boleh saya bertanya satu soalan? Saya terbaca satu kenyataan daripada Exco Kerajaan Negeri Melaka yang mencadangkan larangan pembelian beras tempatan oleh warga asing. Dan beliau memohon supaya pertimbangan kementerian yang Yang Menteri untuk Melaka sahaja. Apakah ini sudah dibuat keputusan untuk larangan sedemikian? Terima kasih. tidak dibuat keputusan lagi sebab warga asing pun mereka perlu makan. Jangan lupa mereka bekerja, berkhidmat untuk membangunkan negara kita. Jadi buat masa ini belum ada lagi cadangan itu. Ya, tentu saja pasti ada efek dari krisis beras di Malaysia ini ya, yaitu dengan harga yang mahal karena mereka harus menggunakan beras import karena beras tempatannya tidak ada. Dan saya setuju ya dengan Menteri Pertanian Indonesia yang tidak mengekspor begitu saja beras dari Indonesia dengan memikirkan bahwa
rakyat Indonesia harus cukup terlebih dahulu alias terjamin ya. Bahkan seharusnya lebih sebelum itu terjadi, kita tidak dulu memberikan beras kita ke luar negeri. Wow, pemikiran yang sangat luar biasa. Apresiasi ya. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.